سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. وقال في الآية الأخرى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Hadirin bapak-bapak jamaah kuliah subuh hari Rabu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadir khusus pada guru kita Kiai Haji Jum Hadi, kita doakan juga pada Kiai Haji Sulaiman Rahimi, Kiai Haji Fikri, Ketua DKM Masjid Jami Nurul Madinah, Ustaz Al-Haj Madinah. Kita doakan mudah-mudahan semua guru-guru kita, mohon maaf juga para guru yang hadir di sini, mohon maaf apabila tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semuanya Allah Ta'ala berikan panjang umur, sehat walafiat, segala ilmu yang beliau sampaikan kepada kita Allah jadikan ilmu yang berkah, manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengen kagak kalau saya tanya nemenin Rasulullah di surga? Pengen ya? Cuman kalau hadiahnya itu mahal, dapetinnya juga sulit. Bagaimana cara dapetin itu, saudara? Suatu hari ada satu sahabat datang mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya nih kalau pulang ke rumah dari masjid bertemu dengan engkau, pengennya bawaannya pengen ke masjid lagi aja, pengen buru-buru biar ketemu lagi dengan engkau ya Rasulullah." Jadi ini sahabat, saudara, dia curhat. Kalau bahasa anak muda zaman sekarang, bucin kali namanya ya. Bucin apa bucin? Bukan cinta. Man muda zaman sekarang kan bucinnya mawadon. Ini sahabat bucinnya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kangen ya Rasul. Kalau balik ke rumah pengennya bawaannya itu pengen balik lagi ke masjid, ketemu lagi dengan engkau ya Rasulullah. Wa innaka la ahabbu ilayya min walidi wa waladi wa nasi ajma'in. Sungguh engkau lebih aku cintai ketimbang orang tuaku, anak-anakku dan manusia seluruhnya. Jadi ini sahabat, saudara, dia curhat ketemu apa? Dia curhat kangen sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia lanjutkan curhatnya, saudara. Dia bilang begini, tapi ya Rasulullah, kalau nanti di hari kiamat engkau masuk surga, tentunya surga engkau paling tinggi. Kalau saya umpama pun masuk surga, pasti surga saya gak sama dengan engkau ya Rasul. Daripada surganya gak sama, gak bisa sama engkau, lebih baik di dunia tapi bersama engkau ya Rasulullah. Ini cintanya sahabat kepada Nabi, saudara. Kenapa? Saat tabi'in ditanya, "Sifli na'imal jannah," deskripsikan kepadaku akan kenikmatan surga. Jawaban salah satu tabi'in mengatakan, "Fiha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kenikmatan surga itu di dalamnya ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata ini sahabat, ya daripada di surga kabaran nama engkau surganya paling tinggi, saya di bawah. Lebih baik di dunia tapi bersama engkau ya Rasulullah. Kemudian ini Nabi, saudara, dengar curhat ini sahabat, Nabi nggak jawab. Panazala Jibril alaihi salam, turun malaikat Jibril alaihi salam, menyampaikan wahyu dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim
minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Siapa orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa mereka? Di antaranya di ayat itu disebut bersama dengan para nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi saudara, kalau kepengen bersama dengan Rasulullah di dalam surga, caranya dua. Yang pertama taat kepada Allah, yang kedua taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya sampaikan ini cerita di awal mukaddimah saya punya ceramah. Pada pagi hari ini kumpul pada diri kita dua perkara tersebut. Apa? Yang pertama, kita melaksanakan sholat subuh. Ini namanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, aqimus shalah, tegakkan sholat. Di antara sholat yang wajib kita lakukan, sholat subuh. Maka pada hari ini taat kepada Allah sudah kita jalankan. Yang kedua, taat kepada Rasulullah. Apa itu bentuk taat kepada Rasulullah di pagi hari ini? Yaitu talabul ilm, menuntut ilmu. Kata Nabi SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya nggak ngalamin ngaji sama muallim Kiai Haji Syafi'i Hadami. Saat beliau wafat saya masih kecil. Tapi saya ngaji dengan salah satu murid beliau. Saat saya ngaji dengan guru saya, yakni beliau itu adalah murid daripada Kiai Haji Syafi'i Hadami, beliau pernah bilang begini, saudara punya 3 guru cukup buat gedor pintu surga. Apa itu 3 gurunya? Yang pertama punya guru tauhid, yang kedua punya guru fikih, yang ketiga punya guru tasawuf. Maka dari hadis talabul ilmi, tidak semua ilmu wajib kita pelajarin, saudara. Ilmu yang wajib dipelajari itu kalau kita merujuk pada ucapan muallim Kiai Haji Syafi'i Hadami 3. Yang pertama ilmu tauhid, cari gurunya. Yang kedua ilmu fikih, cari gurunya. Yang ketiga ilmu tasawuf, cari gurunya. Kenapa saudara ilmu tauhid ini diletakkan di nomor pertama? Sebab jangan sampai kita rajin sholat, kita rajin ngaji, kita rajin puasa, tapi kita nggak tahu siapa yang kita sembah. Maka dari itu Al-Imam Ibnu Ruslan katakan di dalam matan suratnya, awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awal yang pertama wajib atas manusia adalah mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Jangan sampai kita tiap hari rajin sholat, saudara, tapi nggak tahu siapa yang kita sembah. Dengan apa biar tahu siapa yang kita sembah? Dengan cara mempelajari ilmu tauhid. Makanya Habib Utsman bin Yahya itu menyusun sebuah karangan yang mudah dibaca oleh kalangan awam bernama kitab Sifat 20. Di situ ada wa wujud dan seterusnya, saudara. Di antara 20 sifat tersebut, satu yang ingin saya sampaikan yaitu sifatul wujud. Bahwa wajib secara akal, awas, bukan wajib secara syariat. Kalau wajib itu ada wajib secara syariat, ada wajib secara akal, saudara. Kalau wajib secara syariat, mayutabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Diberi pahala atas mengerjakannya, diberikan dosa atas meninggalkannya. Contohnya mengerjakan sholat. Orang ngerjain sholat dapat pahala, ninggalin sholat dapat dosa. Ini namanya wajib syar'i, wajib secara syariat. Tapi di dalam ilmu tauhid, kalau dikatakan wajib, itu wajibnya wajib akli. Apa itu wajib akli, saudara? Wajib akli itu adalah akal memastikan bahwa barang tersebut pasti ada, dan akal menolak bila barang itu nggak ada. Gimana contohnya? Contohnya begini: 1 tambah 1
tes ini dengan ini. Satu tambah satu dua. Dua itu wajib akli dari satu tambah satu. Akal memastikan dua pasti ada dari satu tambah satu, dan akal menolak bila satu tambah satu hasilnya bukan dua. Itu namanya wajib secara akal. Jadi wajib akli itu akal memastikan pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Wajib secara akal bahwa Allah Ta'ala bersifat wujud, Allah bersifat ada, dan mustahil secara akal Allah bersifat tidak ada. Mana dalilnya? Dalilnya adalah wujudu hadhil makhluqat. Adanya ini alam semesta, ini makhluk, itu menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya ngomongin dalil saudara, ngomongin wujud dulu. Wujud itu artinya ada. Kalau dikatakan Allah Ta'ala wajib secara akal bersifat ada, ini ngaji tauhid agak mikir saudara. Syukur lumayan juga, pelan-pelan juga nih. Jangan tidur ya, mudah-mudahan semuanya pada ngantuk. Amin. Wajib secara akal Allah bersifat ada. Kalau dikatakan ada, kita juga ada semuanya ambekan. Ambekan ya, maksudnya apa ambekan? Pada rapasnya, pada ada maksudnya ya. Ini kita juga pada ada. Nah sama dong, kita juga bersifat wujud. Oh enggak, beda saudara. Bedanya? Wujudnya Allah itu wujud dzatiyun. Wujud dzatiyun singkatnya wujudnya asli. Wujudnya kita yakni makhluk wujudun ma'ariyun, wujudnya palsu. Kenapa saudara dikatakan wujudnya palsu? Karena keberadaan kita dikarenakan faktor lain, tapi keberadaannya Allah Ta'ala tidak dikarenakan oleh suatu karena. Saya kasih contoh. Kalau kita pengen minum kopi ini saudara, kopi hitam yang racik, nggak ada gulanya. Kita aduk tuh kopi, kita minum. Saya mau tanya, rasanya pahit atau manis? Pahit. Biar manis kita kasih apa? Gula. Taruh gula tuh sesendok, aduk lagi, minum lagi. Karena pahit atau manis? Manisnya kopi ini namanya sifatun aridiyah, sifat yang palsu. Kenapa palsu? Sebab dikarenakan oleh satu karena. Apa itu? Ada faktor lain, yaitu gula. Asalnya mah kopi pahit, sifat aslinya. Cuman karena ada faktor lainnya itu gula, maka dia menjadi manis. Ada dia latar ma'umal awari. Sifat asli tidak mampu diangkat, dihilangkan oleh sifat yang baru. Kita kondangan saudara ke rumah teman kita. Kita lihat tuadonnya cakep banget. Kita bisikin teman kita, bisa bantu nyari wadon cakep begini, gak kuat atau kagak teman kita. Perempuannya cakep banget. Turun kita dari pelaminan. 2 minggu kemudian saudara, kita lagi jogging di Ragunan, ketemu sama teman kita yang kemarin nikah. Kita lihat lagi sama wadon, kita lihat wadonnya jelek banget. Nah, ini siapa tuh? Baru lagi aja lo dia gandeng, baru 2 minggu kawin. Ini cewek siapa? Baru lagi aja. Lah barangan baru lagi. Ini bini gue yang kemarin lo kondangin. Lah kemarin merasa di pelaminan cakep. Kalau nggak jadi jelek. Oh berarti saudara, cantiknya itu perempuan di pelaminan baru palsu. Nah, sifat yang palsu nggak bakal bisa menghilangkan sifat aslinya. Tetap aja baru jelek lagi dia. Adanya kita ini sifat palsu buat kita karena keberadaan kita dikarenakan oleh faktor lain. Apa itu? Yaitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi keberadaan Allah Ta'ala itu wujudun dzatiyun, keberadaan yang asli, tidak dikarenakan oleh suatu karena. Maka saudara, cari yang wujudnya itu dzati, jangan cari yang wujudnya itu arini. Emang udah jelas-jelas itu wujud punyanya Allah Ta'ala doang, apalagi supaya pakai mikirin dunia, padahal dunia itu barang yang wujudnya tidak ada asli. Udah dikit lagi tuh 5 menit saudara.
Wah, sama kering. Kita lagi sembahyang Isya, pas banget tetangga yang 7 hari. Itu ngapa langsung kebayang berkahnya apa ya? Makan apa? Makan perbat lagi gua bini kagak masak tuh. Emang lagi sembahyang, udah jelas-jelas dia lagi sembahyang gitu. Di hadapan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, di menghadap Allah Ta'ala, yang Allah wujudnya itu secara jelas ada. Tapi kenapa kayak kagak kelihatan gitu sama kita? Itu namanya Allah keren, maha keren. Kenapa saya katakan maha keren, saudara? Namanya ngumpet di tempat terang. Kalau ngumpet di tempat gelap biasa, tapi kalau ngumpet di tempat terang itu luar biasa. Nggak kelihatan namanya ngumpet, tapi di tempat terang padahal Allah itu jelas wujudnya, saudara. Mana dalilnya Allah Ta'ala itu ada? Dalilnya wujudu hadhil makhlukat. Keberadaan ini semua makhluk menunjukkan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada orang bilang, kalau Allah itu ada, mana? Kok gak bisa dilihat? Saudara, barang yang ada itu tidak harus dilihat oleh mata, tapi bisa diketahui dengan tanda. Saya kasih contoh. Matang itu kan barang di dalam buah. Teman kita kata gini, lu mau paya bang? Mau? Noh petik di kebun buah banyak banget. Tuh bocah tuh teman kita petik pepaya. Kira-kira paya yang matang apa yang mentah dipetik sama dia? Matang. Kan yang matang. Matang kan barang di dalam. Barang di dalam gak kelihatan sama matanya, tapi dia bisa tahu mana yang matang mana yang kagak. Ada tandanya. Mana tandanya? Ah, itu kuning. Paham gak nih saudara? Tahu. Kita ke rumah teman kita. Assalamualaikum. Gak ada jawab. Assalamualaikum. Gak ada jawaban. Assalamualaikum. Gak ada jawaban. Tetangganya keluar. Lagi keluar kali bang, orangnya gak ada di rumah. Ada di rumah. Lah kan abang gak lihat ada di dalam orangnya. Ada tandanya. Mana tandanya? Ini sendalnya swallow sama motornya. Ini tanda ada di mana orangnya? Di dalam ya gak? Allah itu gak kelihatan sama mata. Bukan berarti Allah gak ada. Sesuatu yang tidak ada bukan berarti sesuatu yang tidak bisa dilihat bukan berarti dia tidak ada. Contohnya kita zaman dulu masih ada layar tancap, saudara. Malam mingguan pulang ke rumah lewat pun bambu, gitu tuh. Besar kayak saudara ya kita. Bulu-bulu merinding. Kita lihat wujudnya nggak ada, cuman bulu-bulu pada merinding. Ini menunjukkan ada itu. Apa yang ada? Mati. Paling nggak kelihatan sama kita, tapi bulu-bulu merinding. Oh, ditanda bulu-bulu merinding adanya dia. Begitu pula Allah Ta'ala. Allah tidak dilihat di dunia, nggak dilihat. Di akhirat kita melihat, saudara. Di dunia nggak dilihat, bukan berarti Allah nggak ada. Ada tandanya keberadaan Allah. Apa tandanya? Nih, alam semesta ada semuanya. Wujudu hadhil makhlukat. Ini masih Nurul Madinah. Saya nggak tahu nih kulinya siapa, saudara. Nggak tahu saya. Saya baru masuk Masjid Nurul Madinah ini 2025. Kulinya saya nggak tahu berapa siapa. Nggak tahu saya kulinya. Tapi saya yakin kulinya pasti pernah hidup. Kenapa saudara saya yakin kulinya pernah hidup dan ada kulinya? Kenapa saya yakin ada? Karena barang ciptaannya ada. Mana? Nah, ini masjid. Masjid. Jadi kita nggak perlu kita melihat Allah Ta'ala untuk meyakinkan bahwa Allah itu ada. Cukup lihat tandanya saja. Kalau saudara udah paham itu tanda bahwa semua barang yang ada di alam semesta ini adalah tanda keberadaan Allah Ta'ala, maka itu semua yang kita lihat. Mereka seolah berkata, ana dalilu ana wujudillah. Aku adalah dalil keberadaan Allah Ta'ala. Maka dari itu saudara, di dalam kitab Sifat 20 Habib Usman bin Yahya, di akhir Habib Usman beliau katakan, maka wajib bagi mukmin mu'taqid bahwa dia selalu mengingat Allah Ta'ala. Kenapa wujud dikaitkan dengan berzikir, mengingat Allah Ta'ala? Karena orang saat dia melihat matanya akan sesuatu, pasti itu menunjukkan dalil adanya Allah. Orang kalau menunjukkan, aneh dalil adanya Allah kata pohon, aneh dalil adanya Allah kata gunung, aneh dalil adanya Allah kata langit, pasti orang itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk di antara zikir kepada Allah yaitu datang kita ke dalam majelis ilmu yang semacam ini. Mudah-mudahan saudara hadirnya kita di sini membawa keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat Al-Fatihah sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Harartuhu mujtahidan wa laysa yadhu min balad.
kullu ladzi yalumuni man ladzi masa agar illal hadi Muhammad alaihi jibril habat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.